Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar persiapan PTS IPA kelas 9. Bagi yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Selamat belajar. Untuk soal nomor 15, seperti biasa kita menggunakan prinsip PS. Apabila kita bermain PS seharian itu merupakan hal yang negatif. Berarti PS ini muatannya nanti akan negatif. Dari mana? Pasangan dari P, penggaris atau plastik, dia biasa dipasangkan dengan kain wol. Kemudian S itu sutra, dia biasa dipasangkan dengan kaca. Berarti apabila kain wol digosokkan ke penggaris plastik, maka penggarisnya akan bermuatan negatif. Elektron berpindah dari wol ke plastik, sedangkan kaca dan kain sutra, elektron akan berpindah dari kaca ke kain sutra, karena yang bisa berpindah hanyalah muatan negatif. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang option C, kaca dan sutra, di mana elektron akan berpindah dari kaca ke sutra. Kemudian soal nomor 16, kita disuruh mencari tahu besarnya kuat arus listrik pada hambatan 3 ohm. Berarti arus di aliran di sini ya. Kita cari tahu arus di situ. Yang pertama, kita cari tegangan pengganti ini. Kita sederhanakan. Yang 3 sama 3 berarti tinggal 15, tinggal 3 tambah 3 karena ini seri berarti 6, dan yang bawah 10 ohm. Kalau misalkan rangkaian akan seperti ini. Kemudian dari ketiga ini kita cari tahu nilai hambatan totalnya atau gabungannya. Karena rangkaiannya paralel, kita langsung 1/RP sama dengan 1/15 tambah 1/6 tambah 1/10. Nah ini sama dengan kita jadikan per 60. 15 ke 60 dikali 4, yang ini dikali 10, yang ini dikali 6, berarti 20/60. 1/3, berarti rangkaian paralelnya total di sini sama dengan 3 ohm. Kemudian ada satu lagi resistor di luar 9. Apabila dirangkai nanti menjadi seperti ini. 9 berarti di sini ada 3 ohm. Nah, ini rangkaiannya menjadi rangkaian seri, berarti rangkaian total semuanya 9 ditambah 3 sama dengan 12 ohm. Kemudian yang selanjutnya arus totalnya. Arus total itu V total per I per R total. Tegangan totalnya 12 per R totalnya 12, berarti arus total yang mengalir di rangkaian ini adalah 1 ampere. Nah, tinggal kita disuruh mencari tahu berapa arus yang mengalir di resistor 3 ohm atau di bagian sini. Kalau seperti itu, menggunakan cara di video yang sebelumnya untuk tryout WASDA atau ujian sekolah daerah, kita bisa menghitungnya dengan cara yang mudah. Caranya kita lihat di sini ketika bagian bawah atau pembilang atau penyebut pembilang ya, sudah disamakan ada angka 4, 10, dan 6. Di sini adalah perwakilan dari setiap nilai resistor paralel yang dihitung tadi. 4 mewakili 15, 10 mewakili 3, dan 6 mewakili 10, resistor 10. Kemudian yang ditanyakan itu pada resistor 3 ohm. 3 ohm berarti yang tengah dia diwakili oleh angka 10 di sini. Berarti kita cara menghitungnya 10 per gabungan dari jumlahan dari 4, 10 sama 6, berarti 10/20. Nah, nilainya berarti 0,5 ampere. Ini adalah arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm. Jawabannya D. I 3 ohm. Apabila yang ditanyakan misal arus yang mengalir pada rangkaian R 10 ohm, berarti I pada 10 ohm sama dengan 10 ohm diwakili berapa? Ketika dihitung pada perhitungan paralel, 10 ohm diwakili angka 6 dari 20. Berarti 6/20. 6 dibagi 20 nilainya sama dengan 0,3. Kemudian misal yang ditanyakan arus pada R sama dengan 15 ohm. Kita bisa langsung menghitungnya. 15 pada perhitungan paralel, ketika yang bawah sudah disamakan, dia diwakili oleh angka 4. 4 dari totalnya 20, berarti 4/20. 4/20 sama dengan 0,2 ampere. Nah, berarti
arus yang mengalir pada I15 ini adalah 0,2, yang mengalir pada resistor 3 ohm ini 0,5, dan yang mengalir pada resistor 10 ohm ini adalah 0,3. Apabila dijumlahkan, ketiga arus yang melewati ketiga percabangan itu nilainya sama dengan 1 ampere. Nah, 1 ampere ini sama dengan atau cocok dengan arus total yang mengalir. Pada prinsipnya ketika seperti ini, arus kan mengalir keluar dari kutub positif. Misal di sini nilainya sudah diketahui 1 ampere. Dia di rangkaian ini akan tetap mengalir 1 ampere. Di sini masih 1 ampere, 1 ampere. Nah, ketika melalui percabangan di sini arusnya akan terbagi sesuai dengan jumlah percabangan. Nilai arusnya ini berbeda-beda tergantung dari hambatan yang dilaluinya. Nah, nilainya arus itu diketahui dari sini tadi, dari percabangan atau percabangan dan besar hambatan yang dilalui. Ketika keluar dari percabangan, maka nilainya di sini sama dengan 1 ampere. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, hanya berbeda di percabangannya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Di sini ada rangkaian di mana terdapat 2 lampu dan pernyataan kedua lampu tersebut identik, berarti nilai hambatan dari kedua lampu itu sama. Kemudian yang ditanyakan berapa besar daya pada saat kedua lampu disusun secara seri. Nah, di sini kita harus menghitung terlebih dahulu berapa keadaan atau hambatan dari lampu tersebut. Di sini pakai 2 keadaan. Yang pertama, keadaan ini lampu disusun secara paralel. Kemudian nanti berapa besar daya saat lampu disusun secara seri. Nah, ketika pada keadaan paralel, kita cari tahu dulu hambatan lampu, R lampu, dimana karena kedua lampunya identik berarti hambatannya sama. Rangkaian paralel dari lampu ini nilainya sama dengan setengah resistor 1 lampu. Jadi kita bisa langsung menghitungnya. V sama dengan I kali R. V nya 12, I nya 6, dan ini RP sama dengan setengah dari resistor lampu tersebut, 1 lampu. Karena lampunya sama, kalau dirangkai paralel nanti berarti rangkaian paralelnya itu setengah dari hambatan 1 lampu, seperti itu ya. Berarti setengah 6 kali setengah 3, 12 sama dengan 3R. Nilai R nya sama dengan 4 ohm, seperti itu. Kemudian pertanyaan atau keadaan kedua, berapa dayanya ketika lampu dipasang secara seri. Jadi hambatan seri dari kedua lampu sama dengan 4 ditambah 4, karena dirangkai seri menghitungnya tinggal ditambah 8 ohm. Selanjutnya yang ditanyakan dayanya, rumus daya V kuadrat per R, berarti 12 kuadrat per 8 sama dengan 12. Kalau bingung 12 kuadrat, kita uraikan saja, per 8 sama-sama dibagi 4, ini 3, ini 2, yang ini 6, yang ini 1, berarti sisa nilainya tinggal 18 watt. Jawabannya yang C. Mudah kan? Nomor 18, besar kecilnya tegangan induksi bergantung pada yang option A, semakin sedikit jumlah lilitan kumparan. Salah, harusnya semakin besar jumlah lilitan kumparan, maka tegangan induksi yang dihasilkan akan semakin besar juga. Yang B, semakin cepat magnet digerakkan, semakin kecil tegangan induksi yang dihasilkan. Salah, harusnya lebih besar. Yang C, semakin kuat magnet yang digunakan, semakin besar tegangan. Ini benar, jadi jawabannya yang C. Yang D, semakin banyak jumlah magnetnya, semakin besar induksi yang dihasilkan. Ini bukan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya induksi. Nomor 19 membahas tentang pemisahan campuran. Yang ditanyakan, apabila zat dipisahkan berdasarkan titik didih yang berbeda, maka jawabannya adalah yang destilasi. Biasanya ini diterapkan pada pemisahan minyak bumi, ya, seperti Pertalite, Pertamax, dan Premium. Kemudian nomor 20, perubahan fisika yang terjadi pada saat lilin dibakar adalah lilin mencair. Jadi perubahan fisika adalah perubahan wujud yang tampak dan masih bisa dikembalikan ke bentuk awalnya, termasuk ke 6 perubahan wujud: mencair, mengembun, mengkristal, kemudian membeku, dan lain sebagainya, dan perubahan wujud benda. Jadi perubahan fisika
itu yang 6 perubahan wujud, ditambah perubahan bentuk, misalkan kayu menjadi kursi. Nah, ini sifat fisiknya masih sama-sama kayu, cuman mereka berbeda bentuknya. Kemudian kalau perubahan kimia, dia sudah tidak bisa dikembalikan ke bentuk awalnya. Di sini ketika lilin dibakar, sumbu menjadi arang, ini adalah contoh perubahan kimia. Contoh yang lain ketika kita membakar kayu, kemudian membakar arang. Seperti itu adalah contoh perubahan kimia. Nomor 21, zat asam dan basa. Cirinya ketika asam, dia diberi lakmus apapun akan berwarna merah. Berarti yang asam nomor 1. Kemudian yang basa ketika diberi kertas lakmus akan berubah warna menjadi biru. Berarti nomor 3, jawabannya B. Nomor 22 yang ditanyakan bahan aspartam berfungsi untuk aspartam itu digunakan sebagai pemanis. Kemudian monosodium glutamat itu sebagai penyedap. Dinitrium inosinat ini bersinergi dengan monosodium glutamat sebagai penyedap. Nomor 22 jawabannya A. Pasangan yang benar antara bagian mikroskop dengan fungsinya. 1. Ini lensa okuler untuk memfokuskan benda yang akan diamati, salah. Yang nomor 2 dan L untuk memutarkan lensa objektif, ini benar. Yang ketiga 3 dan K untuk memantulkan cahaya, itu fungsinya cermin. Nomor 3 itu lebih ke meja tempat preparat diamati. Jadi jawabannya yang B, 2 dan L. Untuk yang nomor 4 untuk menurunkan dan menaikkan lensa, ini salah, itu untuk memfokuskan lensa. Soal nomor 24, ini adalah gambar yang menunjukkan sel tumbuhan, di mana bagian X merupakan kloroplas, tempat berlangsungnya fotosintesis, dan di kloroplas tersebut terdapat klorofil. Nomor 24 jawabannya yang C. Kemudian nomor 25, ciri makhluk hidup yang bernafas dan memerlukan nutrisi ditunjukkan oleh nomor, kita bisa amati. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 2 dan 3. Nomor 25 jawabannya 2 dan 3. Kemudian nomor 26, di sini ada beberapa gambar hewan. Ada bulu babi, ada bintang laut, dan ada siput. Pertanyaannya, kelompok hewan moluska. Moluska berarti jawabannya nomor 2 dan 4. Nomor 2 dan 4. Nomor 26 C. Kemudian soal nomor 27, apabila tikus pada tiap komunitas diberantas, maka populasi yang akan meningkat itu adalah populasi yang tidak memakan tikus. Dan ke rantai selanjutnya, berarti yang tidak bersinggungan dengan tikus adalah di populasi A ada belalang dan ulat. Kemudian yang populasi B ada belalang dan ulat juga. Tikusnya mati, berarti belalang dan ulat memiliki saingan yang lebih sedikit untuk memakan tanaman. Jawabannya A. Nomor 28 tentang pemanfaatan atau cara untuk mengatasi pencemaran limbah. Di situ ada limbah botol-botol plastik. Cara yang paling tepat adalah dilakukan daur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Nah, zaman sekarang teman-teman sudah bisa memanfaatkan atau mendapat ide untuk memanfaatkan barang-barang bekas melalui YouTube, kemudian video-video kreatif. Jadi teman-teman bisa menggunakan barang bekas menjadi barang yang layak pakai kembali. Jawabannya C. Nomor 29, di sini ada grafik yang menunjukkan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk setiap tahun diperlihatkan grafik yang terus naik, berarti penduduk setiap tahunnya terus bertambah. Hal ini akan menyebabkan, jawaban yang paling tepat adalah karbon dioksida meningkat. Apabila A, jumlah oksigen meningkat, ini salah. Sumber air bersih meningkat, salah. Penyebaran penyakit menurun, salah. Jawaban yang paling benar adalah D. Nomor 30, ini adalah gerak lengan yang ditekuk. Di sini ada otot bisep dan otot tricep, kemudian ada persendian di siku-siku. Gerak antara otot bisep dan otot tricep itu merupakan gerak antagonis atau gerak yang berlawanan. Kemudian sendi yang terbentuk pada siku adalah sendi engsel.
kita bisa melihat sendi engsel seperti berlaku pada pintu rumah yang dia hanya bergerak ke satu arah. Kemudian nomor 30. Nomor 31 ada gambar percobaan pernafasan. Yang ditanyakan adalah volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi nama lainnya adalah volume udara suplementer. Sedangkan volume cadangan inspirasi nama lainnya volume udara komplementer. Jawaban dari soal nomor 31 adalah C. Yang 500 cc merupakan volume udara tidal atau udara yang masuk keluar tiap kali inspirasi dan ekspirasi akibat pernafasan yang biasa. Kemudian untuk yang 1000 cc adalah volume udara residu atau udara yang tersisa dalam paru-paru dan tidak dapat dikeluarkan. Yang 4500 cc adalah kapasitas total paru-paru, sedangkan 3500 cc adalah kapasitas vital paru-paru. Nomor 32, jawaban yang benar adalah option 1 dan 3, yang B, karena kesimpulannya benar dan memberikan jawaban atau alasan yang logis. Selanjutnya nomor 33, di sini ada gambar dua pembuluh darah. Yang sebelah kiri pembuluh arteri, yang sebelah kanan pembuluh vena. Di sini kita diminta untuk mendeskripsikan bagaimana karakteristik dari kedua pembuluh tersebut. Apabila pembuluh arteri, dia itu adalah pembuluh yang keluar dari jantung. Arteri dindingnya tebal dan vena dindingnya tipis. Jadi jawaban A benar. Kemudian pembuluh arteri aliran darahnya menuju jantung. Ini salah. Arteri yang keluar jantung. Pembuluh darah arteri membawa CO2. Kalau keluar jantung berarti darahnya habis disaring sehingga dia kaya akan oksigen. Kemudian pembuluh darah arteri memiliki dua katup. Di sini terlihat ada satu katup dan vena ada dua katup. Berarti jawaban D salah, yang benar A. Nomor 34 ada gambar seorang anak yang sedang berlari, kemudian ada keringat yang keluar dari tubuhnya. Hal ini menandakan bahwa organ yang berperan aktif adalah kulit. Selain itu, ketika kita bergerak, ada organ lain yakni paru-paru yang dia juga ikut mengekskresikan karbon dioksida lebih banyak, karena ketika bergerak paru-paru akan ikut terpacu bergerak lebih cepat, sehingga jawaban dari nomor 34 adalah D. Kemudian nomor 35, di sini ada gambar yang ditandai dengan simbol X dan Y. X itu adalah ovarium. Fungsi dari ovarium adalah untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian yang Y itu adalah uterus, di mana uterus itu merupakan tempat untuk perkembangan janin. Jadi jawaban nomor 35 adalah C. Nomor 36 kita melihat ada percobaan tanaman di mana peserta didik mengamati tentang transportasi pada tumbuhan. Di sini sebenarnya di bawah masih ada air, sehingga bisa disimpulkan bahwa transportasi pada tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama itu daya hisap daun. Kemudian daya tekan akar. Bukan kapilaritas akar ya. Berarti jawaban yang paling tepat A, dan kapilaritas oleh batang. Kemudian nomor 27, faktor penyebab seleksi alam. Diantaranya dari kejadian yang disebutkan, ditemukan lebih banyak belalang hijau di padang rumput. Kupu-kupu biston bersayap gelap lebih adaptif saat revolusi industri. Harimau Sumatera masuk kawasan perkebunan kelapa sawit. Jari-jari kaki kuda semula 5 menyesuaikan diri dengan tanah sehingga sekarang berjari 1. Berdasarkan data tersebut, faktor penyebab seleksi alam antara lain, yang paling sesuai jawabannya itu yang A, keterbatasan makanan. Kemudian nomor 38 ada percobaan fotosintesis untuk memperbanyak gelembung udara yang dihasilkan pada tumbuhan air. Maka dapat dilakukan adalah, soal ini sudah sering keluar, jawaban yang paling tepat adalah A, menyalakan lampu, menambahkan NaCO3 dan melakukan filter merah pada lampu. Untuk nomor 39 di sini ada persilangan dominan BB KK dan B kecil K kecil K kecil sehingga dihasilkan
Tanaman gandum bulir banyak kulit halus, B besar B kecil, K besar K kecil. Ini adalah F1-nya, filial 1. Jika filial 1 disilangkan dengan sesamanya, maka presentase fenotip gandum bulir banyak kulit keriput. Di sini sudah ada rumus apabila teman-teman tahu, apabila keturunannya memiliki genotip seperti ini, jika disilangkan sesamanya maka akan menghasilkan rumus 9331. Tinggal kita kasih nama, yang 9 ini butir banyak dan kulit halus, yang 3 ini butir banyak kulit keriput, yang 3 ini butir sedikit kulit halus, dan yang 1 ini adalah bulir sedikit dan kulitnya keriput. Berarti presentasenya dari hasil ini kita bisa mendapatkan gandum bulir banyak kulit keriput. Di sini 3 per jumlah total semua keturunannya, hasil persilangannya ada 16 kali 100%. Berarti jawabannya adalah 18,75%. Yang paling mendekati teman-teman bisa menjawab option B. Terakhir nomor 40. Yang digunakan untuk pembuatan nata de coco adalah mikroorganisme Acetobacter psilinum. Jawabannya B. Kalau Rhizopus untuk pembuatan tempe, Neurospora crassa untuk pembuatan oncom, dan Lactobacillus casei untuk yogurt. Jawaban yang paling tepat adalah B.